Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia pada pagi hari ini dan sangat saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini Dini akan menyampaikan materi LDKS yang terkait dengan kepemimpinan. Bagaimana, semua sudah siap? Oke ya, sebelum disampaikan terkait dengan kepemimpinan, mari kita ikuti dulu ya, kalian dengarkan dengan baik terkait dengan salam untuk peserta LDKS. LDKS Pendusa 2020 siap, kompak, dan berakhlak mulia. SMP Negeri 21 Surabaya, sekolah ramah anak, bersih narkoba, dan satu siswa, satu kehabisan. Oke, semua paham ya dengan ini? Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini terkait dengan kepemimpinan. Materi kepemimpinan ini diberikan untuk peserta LDKS calon pengurus OSIS. Mungkin akan jadi pertanyaan, mengapa sih kok perlu calon pengurus OSIS tahu terkait dengan masalah kepemimpinan. Nah, untuk kepemimpinan ini anak-anak, setidaknya kalian yang terjun di dalam organisasi adalah sebagai contoh dari teman-temanmu yang lain. Kalau di SMP Negeri 21 Surabaya ini jumlah seluruh siswa sekitar 1293. Nah, jika kalian dalam suatu organisasi, pastilah nanti kalian harusnya memberikan contoh bagi mereka. Ya, setidaknya kalian adalah untuk menjadi pemimpin diri sendiri. Nah, oleh karena itu, mengapa calon-calon pengurus OSIS harus tahu terkait dengan kepemimpinan? Sebelum masuk ke kepemimpinan, anak-anak, marilah kita ikuti dulu terkait dengan tipe manusia di dalam organisasi. Tipe manusia dalam organisasi itu terbagi ada 4 kelompok. Ya, yang pertama biasanya ini anak-anak atau orang yang suka tampil di depan, ya, suka tampil di depan. Misalnya seperti dalam suatu kampanye ataupun dalam suatu sosialisasi, kegiatan sosialisasi. Nah, ini adalah sebagai orang yang untuk menarik kegiatan itu sehingga orang-orang lain atau yang akan diberikan sosialisasi itu bisa tertarik dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, ini tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, ini adalah tipe orang yang tampil di depan dan dia selalu ingin memimpin, atau dia yang menjadi pusat perhatian, dia yang memberi keputusan. Nah, dan dia ini biasanya tipe-tipe orang yang seperti ini pada tipe, kalau di dalam kepemimpinan ini lebih mengarah kepada gaya kepemimpinan yang sifatnya diktator. Ya, nih. Kemudian tipe yang ketiga ini adalah tipe pemikir. Ya, tipe pemikir. Tipe pemikir ini dia tidak suka tampil di depan, tapi dia bagian yang memikirkan bagaimana strateginya, bagaimana teknik yang terbaik, ya, bagaimana supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, sehingga pada tipe yang seperti ini, tipe pemikir ini kadang kurang cepat, ya, kurang tanggap, kurang melangkah, kurang kalau orang Jawa mengatakan itu kurang
greget gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya orang yang seperti begini kita tempatkan misalnya di medan perang gitu ya. Nah, mesti keburu ditembak dulu oleh musuh karena dia terlalu banyak mikir. Kira kalau ini mau saya arahkan ke sana kira-kira apa ya? Yang kena berapa orang? Nah, sehingga belum sampai memberi perintah untuk aba-aba untuk tembak gitu ya misalnya. Nah, dia sudah ditembak duluan. Nah, ya ini tipe pemikir. Kemudian yang terakhir ini adalah tipe orang yang menunggu perintah. Jadi tidak ada inisiatif, tapi dia kalau diperintahkan baru bisa jalan. Nah, seperti itu biasanya di dalam suatu organisasi ya ada 4 tipe orang yang seperti itu. Nah, menurut kalian mana yang penting dari keempat tipe ini jika diterapkan dalam satu organisasi? Coba kalian renungkan dulu. Oh, yang terpenting ini yang nomor 1 misalnya, atau yang tipe kedua, atau tipe ketiga. Nah, ya coba nanti kalian renungkan. Oke. Kalau kalian nanti sudah bisa menentukan atau setidaknya untuk diri sendiri. Nah, kalian termasuk tipe yang mana jika berada dalam satu organisasi gitu ya. Nah, anak-anak sebenarnya dari keempat tipe ini ya semuanya itu diperlukan di dalam organisasi. Ya, ada yang bagian penggembira katakanlah begitu ya. Kalau biasanya itu di depan untuk menarik perhatian, nah supaya orang bisa fokus apa yang akan kita sampaikan. Tuh. Yang tipe kedua ini memang orang yang tegas, cepat mengambil keputusan, ya cepat mengambil keputusan. Nah ini biasanya dia berlaku pemimpin yang di dalam kondisi darurat, kondisi perang gitu ya, harus segera ngambil langkah. Nih, nah dari keempat tipe ini anak-anak ini memang yang diperlukan dalam satu organisasi karena kalau yang seperti misalnya yang keempat gitu kan gak penting Bu, gak bisa mimpin kok, dia hanya nunggu perintah misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita ingat lagunya Omai Rama ya, kalau semua mau jadi pemimpin terus siapa yang mau dipimpin gitu. Nah jadi ini adalah keseimbangan di sana. Jadi ada yang dipimpin, ya ada pemimpinnya. Nah ini bagian kerja karena kalau semua mau jadi pemimpin bagian merintah gitu, terus yang bagian mengerjakan siapa? Nah kan tidak ada ya. Nah sehingga akhirnya malah gontok-gontokan sendiri, semuanya mau mimpin sendiri. Nah dalam suatu organisasi gak mungkin kalau semua mau jadi yang mimpin gitu ya, tidak akan jalan. Ini merintah, yang satu juga merintah. Nah sehingga apa yang akan mengerjakan tidak ada. Nah ini jadi keempat komponen ini atau keempat tipe ini memang diperlukan dalam suatu organisasi. Nah kalian adalah calon-calon pengurus OSIS dan kalian adalah termasuk siswa-siswa yang beruntung karena mendapat kesempatan untuk mempelajari terkait dengan materi-materi kepemimpinan ini ya anak-anakku. Selain dari keempat tipe dalam organisasi itu, nah ini yang perlu kalian ketahui di dalam kepemimpinan. Banyak sekali tipe kepemimpinan ya, banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan. Ada yang dengan bentuk diktator ya, ada juga ada kepemimpinan yang sifatnya itu mengayomi ya, nah macam-macam seperti itu. Nah itulah yang nanti perlu kalian ketahui. Tapi sebelum pada tipe-tipe kepemimpinan yang ada atau yang dikenal, yang utama adalah kalian harus menyiapkan diri, harus tahu apa sih gitu ya, apa sih gitu syarat untuk menjadi seorang pemimpin ya. Karakter apa yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin? Ya, yang pasti tadi kalau mau menjadi seorang pemimpin harus bisa memutuskan dengan tegas. Ya, nah oleh karena itu seorang pemimpin itu harus tegas, cepat dalam mengambil keputusan.
Ya, nah ini bagaimana bisa dicapai gitu. Nah, jika seorang pemimpin itu mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi, ya. Tapi hal ini bukan yang utama. Dalam arti kalian bisa banyak membaca, banyak mengetahui, ya, punya wawasan yang luas. Nah, insya Allah ini akan lebih tepat nantinya dibanding orang yang cerdas, ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan yang utama. Kemudian yang lain, dan ini memang juga tidak semua, ya. Mungkin kalian pernah melihat, ya, seorang pemimpin nggak bisa ngomong gitu. Nah, ini salah satu hal yang mungkin nanti perlu kalian pelajari. Ya, perlu kalian pelajari bahwa seorang pemimpin itu diharapkan mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi. Ya, seperti ini bisa kita pelajari, ya, bisa kita pelajari. Nah, oleh karena itu nanti kalian bisa mengukur diri sendiri kira-kira bagaimana dalam berkomunikasi, apakah ada kelancaran, ya, ataukah banyak hambatan. Mungkin kalau dalam berkomunikasi kan banyak faktor, ya, misalnya ada malu, ada kurang percaya diri, ya. Nah, ini bisa dipelajari. Nah, ini makanya nanti kalian tinggal evaluasi diri sendiri. Kalau toh memang kalian ingin menjadi pemimpin yang baik, maka kalian perlu mempelajari bagaimana cara berkomunikasi, ya. Tetapi sebenarnya, ya, pada dasarnya berkomunikasi itu apa sih gitu, ya. Komunikasi itu ya artinya kan apa yang ingin kalian sampaikan itu bisa diterima, bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan. Nah, kan seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya bahwa komunikasi ini, ya, bisa dipelajari untuk meningkatkan kecakapan kita dalam berkomunikasi. Tetapi ada hal yang lain, ya, selain kita bisa menyampaikan dan diterima orang, ternyata perlu juga ada hal-hal lain, ya. Yang intinya adalah kita bisa benar-benar mengungkapkan, ya, kalau istilahnya mungkin ada luas, ya, dengan berbicaranya lebih luas, bisa diterima tapi kok bahasanya agak kaku. Nah, hal-hal seperti ini insya Allah bisa dipelajari, ya. Kemudian yang lain yang pasti ini, ya, seorang pemimpin tidak boleh gampang emosi, ya, tidak boleh gampang emosi. Kalau sudah emosi nanti akhirnya keputusan yang diambil akan kacau, ya, karena ada emosi, ada subjektivitas yang tinggi di situ. Nah, sehingga kebijakan ataupun keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin akhirnya akan merusak, ya, atau bisa juga akhirnya tidak sesuai dengan aturan atau yang harusnya, ya, yang seharusnya gitu. Kemudian apalagi sih gitu syaratnya untuk menjadi seorang pemimpin, karena akan memimpin banyak orang, atau kalau seperti kalian akan memimpin banyak teman, berarti harus punya motivasi yang tinggi, ya, punya motivasi yang tinggi sehingga nanti bisa mengajak teman-temannya, ya, untuk menjadikan program-program yang sudah dibuat oleh pengurus OSIS ini nantinya bisa direalisasikan, ya, karena tidak mudah untuk merealisasikan, itu tidak mudah, perlu adanya kekuatan dari seorang pemimpin di situ. Mungkin kita punya program cukup bagus, cukup kuat di sana, ya, dengan konsep yang sangat luar biasa, tapi karena kita tidak bisa mengajak yang ada di organisasi itu, ya, atau teman-teman kalian, akhirnya programnya tidak bisa berjalan, ya. Nah, itu kalau di sini dikatakan bahwa punya kepercayaan diri gitu, ya, ini salah satunya, ya, salah satunya artinya kalau mau ngajak temannya terus malu-malu, ya, mau menyampaikan juga dengan bahasa yang tidak provokatif, ya, artinya tidak mengajak dengan kuat. Nah, sehingga
akhirnya orang tidak akan tertarik ajakan kalian, misalnya di segbit yang terkait dengan lingkungan hidup gitu. Ayo kita mau menerapkan adiwiyata di sekolah dengan tidak membawa sampah plastik ke sekolah misalnya, tapi dengan tidak ada rasa percaya diri, otomatis orang tidak akan tertarik untuk mengikuti, ya. Nah, itu anak-anak yang terkait dengan prasyarat, ya, atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Nah, kemudian terkait dengan yang lainnya, misalnya apakah kita tidak boleh ada egois ya sebagai seorang pemimpin gitu? Ya, yang pasti seperti itu. Karena kalau kita memaksakan kehendak kita, konsep saya ini sudah bagus gitu. Nah, berarti semua harus ikut. Nah, ini tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin harus mewadahi apa sih yang diinginkan oleh banyak orang, ya. Nah, nanti di situ diajak berbicara, sharing dan sebagainya, maka diambil keputusan. Ya, biasanya masih adalah pertentangan 1-2 orang gitu ya. Nah, kalau menjumpai hal seperti ini, ya kalian sebagai seorang pemimpin harus memutuskan mana ya yang harus diambil, langkah pertama atau langkah kedua. Nah, ini justru disitulah, ya, di situ nanti akan kelihatan kompetensinya seorang pemimpin di situ, karena dia pasti akan memikirkan kalau satu, ya, dipertimbangkan kekurangan, keburukan atau kelebihannya apa, kalau yang kedua apa. Nah, sehingga nanti dari situ baru bisa diputuskan. Nah, ini keputusan ini yang pasti adalah keputusan yang harus diambil oleh seorang pemimpin, ya, walaupun tadi hasil dari diskusi bersama. Jadi tidak boleh memaksa, saya punya konsep ini berarti semua harus nurut gitu. Nah, ini nanti masuk ke tipe atau gaya kepemimpinan adalah kepemimpinan yang diktator, ya. Nah, ini biasanya banyak musuh kalau kepemimpinan yang seperti ini, ya, banyak musuhnya, justru banyak yang akan nanti tidak membantu dalam penerapannya atau dalam merealisasikan program-program yang ada, ya. Oleh karena itu dalam melaksanakan program itu perlu banyak diskusi, banyak wawasan, sehingga keputusan yang diambil nanti adalah keputusan yang memang baik, ya, sudah diperhitungkan baik buruknya, ya, kemudian kemanfaatannya, ya, dan juga kendala-kendala serta teknisnya yang terbaik, gitu ya. Nah, ini ada beberapa catatan ini terkait dengan kepemimpinan, ya. Bagaimana sih gitu? Bagaimana sih untuk memotivasi anggota dalam satu organisasi? Ini juga salah satunya tadi ya masuk di persyaratan, ya, atau karakter seorang pemimpin, yaitu bisa memotivasi, punya motivasi tinggi supaya bisa memotivasi temannya. Karena kemungkinan juga sudah dibuatkan program, akan dijalankan, itu banyak kesulitan gitu ya. Nah, dari kelompok itu atau anggota kelompok itu sendiri, ya, biasanya males lah gitu ya. Oh, itu terlalu begini misalnya, nggak sesuai, nah, dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita atau seorang pemimpin perlu bisa memotivasi anggotanya, ya. Nah, apa saja sih gitu ya, apa saja sih yang perlu diberikan untuk mereka, ya. Yang pasti kan tidak mungkin semua orang bisa langsung menerima yang sudah dibuat gitu ya. Nah, ini yang perlu nanti diberikan penjelasan, ya, apa sih gitu ya program ini bagaimana dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau memang masih ada hal-hal yang kok masih ngotot tidak mau menerima gitu, nah berarti harus diberikan kalau itu terpaksa dalam bentuk teguran, maka teguran itu harus dilaksanakan dengan atau dilakukan dengan secara sopan gitu ya. Artinya tidak menyakiti. Karena orang kalau sudah tidak suka, tidak setuju dengan
suatu ide, ya dia pasti akan semakin ngotot. Kalau dia semakin diajak dengan cara keras, nah dia akan semakin melawan. Nah ini, jadi harus bisa memotivasinya ke sana atau menegur atau mengajak itu dengan cara yang ringan, ya, yang santai, ya, tetapi mungkin suatu saat perlu disentuh hatinya, ya, disentuh hatinya di sana. Nah itu mungkin cara yang paling jitu gitu. Kalau sudah tersentuh hatinya, maka dia akan mengikuti, ya, dengan ikhlas. Nah seperti itu. Nah kemudian juga diperlukan hal-hal yang bijaksana dari seorang pemimpin itu, yaitu satu, mungkin kita adalah selisih atau nggak cocok, ya, tetapi ketidakcocokan itu tidak untuk menjatuhkan. Nah kalau orang ini merasa dijatuhkan, diremehkan gitu, ya, nah dia akan semakin melawan. Nah ini jadi seperti tadi yang saya sampaikan, jadi untuk mengajak jangan sampai meremehkan, ya, ataupun misalnya mengkritik gitu. Nah kritik di hadapan banyak orang, nah orang pasti akan merasa ini dijatuhkan dia, ya, harga dirinya jatuhkan di hadapan banyak orang. Nah ini pasti akan menimbulkan perlawanan dari mereka, ya, ini. Nah kalau sudah ada perlawanan ini yang bahaya, ya, bahayanya apa? Nah bahayanya nanti akan program yang sudah dibuat itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik, ya. Nah dan juga sebagai seorang pemimpin bisa mengapresiasi apa saja sih gitu, ya, hasil kerjanya mereka bagaimana, atau tanggapan dari anggota bagaimana. Nah ini perlu diapresiasi sehingga mereka merasa bangga, ya, merasa bangga bahwa atau idenya atau kegiatannya itu diakui, dihargai, ya. Misalnya lah di sekolah ada kegiatan sosialisasi misalnya, karena sekolah kita sudah mencanangkan bahwa SMP Negeri 21 bebas narkoba atau bersih narkoba. Nah ini pasti kan ada, ya, perlawanan seperti itu. Mungkin bisa ditemui anak-anak yang biasanya merokok dan sebagainya. Nah ini kita ingatkan, ya, kalian ingatkan dengan sapaan, dengan teguran, tapi jangan sampai menyakiti mereka, ya. Kalau sudah dia tersakiti hatinya ini dia merasa dijatuhkan gitu, ya. Nah ini biasanya justru dia akan membuat, ya, atau melawan kebijakan ataupun program-program yang sudah dibuat, ya, seperti itu. Kemudian yang satu lagi, ini yang biasanya banyak ini terjadi, ya, kalian sudah masuk di dalam organisasi siswa intrasekolah SMP Negeri 21 Surabaya, ya, dan di situ sudah masuk di dalam kepengurusan. Nah ini harapannya kalian betul-betul bisa berbagi waktu, ya, mengatur tadi yang saya sampaikan, bisa memimpin dirinya sendiri. Artinya di sini kalian bisa menyeimbangkan antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Jadi misalnya ada rapat rutin, ya, rapat rutin pengurus OSIS tiap bulan untuk mengevaluasi kegiatan selama 1 bulan yang telah berjalan. Nah kemudian kalian ada kegiatan mungkin di luar itu, ya, di luar itu yang sifatnya pribadi. Nah hal-hal seperti ini yang perlu disiapkan, ya, karena kalau sudah masuk di dalam suatu organisasi, maka, ya, pasti yang harus diutamakan adalah yang terkait dengan organisasi. Nah ini biasanya orang tua ini yang protes gitu, ya, anak saya masuk di OSIS nggak pernah belajar, disuruh ke sekolah terus gitu. Nah ya hal-hal seperti ini karena apa? Ternyata calon-calon pengurus OSIS di sini gitu tidak siap menjadi calon pengurus OSIS, seorang pemimpin dalam suatu organisasi, ya, sehingga ternyata dia lebih tidak bisa menempatkan mana yang untuk pribadi, mana yang untuk organisasi gitu. Ya saya katakan tadi mengutamakan terkait dengan organisasi. Tetapi tidak harus menghancurkan,
yang untuk kepentingan masa depan pribadi. Nah, oleh karena itu, jika seorang siswa yang sudah masuk di dalam kepengurusan OSIS itu adalah siswa-siswa yang terpilih, ya, yang dia sudah siap melaksanakan kepentingan untuk kepentingan organisasi dan sekaligus kepentingan pribadinya. Jadi harus seimbang. Jadi saya tidak berharap nanti ada dari protes orang tua harus mundur dari kepengurusan OSIS karena ternyata prestasi belajarnya menurun. Gitu ya, prestasi belajarnya menurun. Nah, ini saya tidak berharap seperti ini. Saya tidak mau nanti pengurus-pengurus OSIS sampai terjadi seperti ini. Oleh karena itu, yang sudah siap menjadi calon pengurus OSIS harus menyiapkan mentalnya ke sana. Prestasinya tetap oke, apapun itu, baik di akademik maupun non-akademik, dan juga dalam kepengurusan OSIS juga tetap berjalan dan bisa memaksimalkan pengembangan untuk sekolah. Dan yang paling penting anak-anak untuk kepentingan pribadi kalian, kalau kalian masuk di dalam suatu organisasi, ini adalah pembekalan untuk kalian di masa depan. Ya, pasti akan ada bedanya. Ya, pasti akan ada bedanya anak yang pernah berkecimpung dalam organisasi dengan yang tidak pernah. Ini bekal yang sangat-sangat luar biasa nanti manfaatnya pada saat kalian melangkah pada kehidupan di masa dewasa. Ya, nah oleh karena itu anak-anak perhatikan betul ya kegiatan-kegiatan LDKS ini ya, dan jadikanlah diri kalian minimal sebagai pemimpin untuk diri sendiri. Dan bisa dikembangkan ya, dan silakan dikembangkan lagi. Kalian masuk di organisasi siswa ini, kalian bisa lebih mengembangkan lagi selain untuk diri pribadi juga untuk organisasi siswa ini ya. Nah, dari situ kesempatan yang baik untuk kalian ini tolong dimanfaatkan. Mungkin ada yang bertanya, Bu, di kepengurusan OSIS itu pemimpinnya kan hanya 2, 3 mungkin ya, ada ketua OSIS sama wakil, sudah yang lain kan nggak ada manfaatnya gitu untuk belajar kepemimpinan dan sebagainya. Nah, tapi di dalam organisasi itu kan ada sekbid. Nah, berarti kalian mulai belajar di situ ya, di lingkup yang lebih kecil, di sekbid itu. Satu sekbid mungkin ada 3-4 orang. Nah, di sini kalian sudah belajar untuk menjadi pemimpin di sekbid itu, menyusun programnya sekbid itu sendiri, ya. Kemudian membuat, merealisasikannya. Nah, nanti akan dikembangkan lagi lebih luas dalam organisasi siswa intrasekolahnya. Nah, ini berarti kalian di situ sudah banyak belajar, ya. Oleh karena itu dalam selain dalam hal kepemimpinannya, kalian nanti bisa belajar dalam hal administrasinya. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting untuk kalian ya. Insya Allah dengan kalian belajar untuk menjadi seorang pemimpin ya pada masa-masa yang sekarang, masa remaja kalian ya, insya Allah ini akan sangat bermanfaat pada kehidupan kalian di masa yang akan datang, di masa dewasa kalian ya. Nah, itu anak-anak ya sedikit terkait dengan kepemimpinan ya. Nanti bisa materinya bisa kalian pelajari lebih lanjut, bisa didiskusikan dengan teman-temannya ya dalam satu kelompok, dan nantinya pasti kalian akan, karena ini sifatnya daring sehingga lebih banyak mungkin secara tugas. Nah, tugas-tugas inilah nanti yang bisa kalian diskusikan ya. Oleh karena itu mungkin kalau masih kurang materinya bisa menambah dari browsing dan lain-lainnya ya. Intinya apa? Menjadi seorang pemimpin itu harus bisa ya membawai anggota-anggotanya, mau mendengar kritikan dari mereka ya, bisa memotivasi anggota-anggotanya, dan sekaligus juga menjadi contoh bagi anggota dalam organisasi tersebut. Oke, bagaimana untuk kali ini terkait dengan materi kepemimpinan ya? Kalau memang ada yang masih belum difahami, boleh nanti diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada panitia LDKS ya. Itu ya anak-anak yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
Terima kasih, selamat belajar, selamat melaksanakan tugas. Semoga keberhasilan menyertai kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.